Ada yang bertanya via WA, apa perbedaan antara mubtada dengan fa'il? Seperti yang kita sama-sama ketahui, mubtada adalah subjek dari sebuah kalimat. Sedangkan fa'il adalah pelaku dari sebuah pekerjaan. Pelaku dari sebuah pekerjaan berarti subjek dari pekerjaan itu sendiri. Ketika mubtada adalah subjek dan fa'il juga adalah subjek, lantas apa perbedaan antara mubtada dan fa'il? Kita akan bahas dalam video kali ini, tapi sebelumnya mari simak video mufradat berikut ini. Kita tadi mendengar dua ungkapan yang sangat mirip, yakni ungkapan barakallah dan tabarakallah. Karena mirip, boleh jadi sebagian orang salah dalam penempatan dan penggunaan keduanya. Barakallah itu adalah ungkapan doa yang artinya semoga Allah memberkahi. Sedangkan tabarakallah adalah ungkapan pujian, memuji Allah, yang artinya adalah maha suci Allah. Sama dengan ungkapan subhanallah. Oleh karena itu, kalau kita hendak berdoa atau mendoakan orang lain, ucapkan barakallah. Sedangkan kalau kita ingin memuji, ucapkan tabarakallah. Sekalipun mirip, tetapi keduanya berbeda makna dan berbeda penggunaan. Baik, untuk mengetahui perbedaan antara mubtada dan fa'il sangat mudah. Nah, tetapi jangan lupa kapan mubtada itu ada dan kapan fa'il itu ada. Nah, mari kita ingat kembali bahwa yang namanya mubtada itu adalah sebuah kedudukan kata atau jabatan kata yang terdapat dalam kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Kalau kita menemukan jumlah ismiyah, maka strukturnya terdiri dari mubtada dan khobar. Berarti mubtada itu adanya pada kalimat nominal atau jumlah ismiyah. Lalu, kapan fa'il itu ada? Nah, ingat, fa'il itu ada ketika ia berada dalam kalimat verbal atau jumlah fi'liyah. Jadi, fa'il itu muncul dalam kalimat verbal alias jumlah fi'liyah. Kalau mubtada terdapat dalam jumlah ismiyah, kalau fa'il terdapat dalam jumlah fi'liyah. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, maka bahasan berikutnya akan lebih mudah untuk dipahami. Mari lihat papan tulis berikut ini. Silakan lihat papan tulis. Ada dua kalimat yang kata-katanya sama. Yang pertama yang sebelah kanan, ar-rajulu yata'allamu. Yang sebelah kiri, yang kedua, yata'allamu ar-rajulu. Di sini ar-rajulu, di sini juga ada ar-rajulu. Di sini ada yata'allamu, di sini juga ada yata'allamu. Nah, perhatikan. Sekalipun kedua kalimat ini unsur katanya sama, terdiri dari dua kata dan sama kata-katanya, ar-rajulu dan yata'allamu, tetapi dari segi penamaan jumlah atau kalimat keduanya berbeda. Yang pertama yang sebelah kanan, ini kalimat diawali oleh isim ar-rajulu, cirinya ada alif lam. Ingat, kalau sebuah kalimat diawali oleh isim, maka kalimat ini merupakan jumlatun ismiyatun, kalimat nominal. Dan ketika sebuah kalimat merupakan jumlah ismiyah, maka unsurnya terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya ar-rajulu,
khobarnya adalah yata'allamu. Ini mubtada, ini khobar. Mim mubtada, khobar. Ar-rajulu mubtada, yata'allamu khobar. Ar-rajulu disebut mubtada karena dia adalah isim yang berada di awal kalimat. Lelaki, seorang lelaki sedang belajar. Siapa yang belajar? Seorang lelaki. Berarti subjek dari kalimat ini adalah seorang lelaki. Ar-rajulu. Ini kalimat yang sebelah kanan. Sekarang lihat yang sebelah kiri. Yata'allamu ar-rajulu. Yata'allamu ini fi'il. Sama dengan ini, di sini pun yata'allamu juga fi'il. Tepatnya fi'il mudhari'. Yata'allamu fi'il mudhari' dan ar-rajulu adalah isim yang datang setelah fi'il. Kita tahu kalau ada fi'il maka sesudahnya mesti ada fa'il. Dan yang namanya fa'il adalah pasti isim. Dan ini ar-rajulu, ciri isimnya adalah ada alif lam. Yata'allamu fi'il, ar-rajulu adalah fa'il. Yata'allamu fi'il, kodenya fa. Ar-rajulu fa'il, kodenya fa panjang. Fa-nya ditambah alif. Fa artinya singkatan dari fa'il. Yata'allamu adalah fi'ilnya, ar-rajulu adalah fa'ilnya. Nah, ini fi'il. Lalu ini ada fa'il. Nah, ingat kalau ada sebuah kalimat diawali oleh fi'il, maka kalimat ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Maka kalau ditanya, apa itu jumlah fi'liyah? Jawabannya adalah jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat yang diawali oleh fi'il. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ar-rajulu mubtada, di sini ar-rajulu fa'il. Lalu kembali ke pertanyaan awal, apa bedanya mubtada dengan fa'il? Jawabannya gampang. Mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat. Dan kalimat ini merupakan jumlah ismiyah. Sedangkan fa'il adalah isim yang datang setelah fi'il. Dan kalimat yang di situ ada fa'il berarti disebut dengan jumlah fi'liyah. Kenapa disebut dengan jumlah fi'liyah? Karena kata pertamanya adalah fi'il. Jadi mubtada terdapat dalam jumlah ismiyah, fa'il terdapat dalam jumlah fi'liyah. Jadi kalau gitu jelas perbedaannya. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat, sedangkan fa'il adalah isim yang berada setelah fi'il. Mubtada ada dalam jumlah ismiyah, fa'il ada dalam jumlah fi'liyah. Demikian, semoga bermanfaat. Bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ini sebuah program untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab secara sistematis, bertarget, dan mudah. Materinya dari dasar hingga pintar, materi awal hingga lanjutan, terstruktur, terbimbing, dan silabis.